الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم على شفا حفرة من النار لكم تهتدون. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون.
Sadaqallahul azim. Selanjutnya mari sama-sama kita membaca salawat badar. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bibismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, ulama adal afadil wa habaibadal kiram, hadir di tengah-tengah kita Habib, selamat datang Habib Zain, Habib Zainal Abidin, dan para habaib yang lain dari Betawi. Ketua Dewan Pembina Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren se-Indonesia, Habib Umar Al-Mutahhar. Hadir di tengah-tengah kita Kiai Haji Yusuf Khudori dari Magelang, Kiai Haji Haris dari Gunung Kidul, Romo Kiai Salahuddin, ini ada 3, Salahuddin Humaitullah dari Kaliwungu, Kiai Salahuddin Masruri dari Benda, dan Kiai Salahuddin Sodakoh dari Semarang. Sebenarnya masih ada Salahuddin lagi, tapi bendahara MP3I. Hadir di tengah-tengah kita Profesor Dr. Kiai Haji Hadi Mutahhar yang juga salah satu dari pendiri juga sekaligus mustasyar di MP3I ini. Hadir pula yang sama-sama kita hormati Romo Kiai Haji Taj Yasin Maimun, Wakil Gubernur Jawa Tengah. Ini sekaligus sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah. Karena 5 tahunan, kalau Kiai Hajinya kan selamanya. Para pembina MP3I, Wakil Ketua Dewan Pembina, Profesor Dr. Kiai Haji Mahfud MD. Anggota Dewan Pembina, Kiai Haji As'ad Said Ali. Hadir pula pimpinan-pimpinan organisasi, diantaranya Ibu Nyai Maftuhah, Ketua JMKH, Jam'iyah Mudarasatil Quran Lil Hafizat, yang organisasinya belum lama berdiri tapi sudah ngedap-ngedapi, luar biasa, menasional. Setiap kali saya datang ke daerah-daerah, sampai ke NTT kemana-mana ternyata sudah berdiri JMKH. Kami kalah. Hadir pula Ketua JP3M. Jadi banyak sekali organisasi wanita, Bapak Menko Polhukam. Ketua JMKH, Jam'iyah itu apa? Jam'iyah JP3M, Jam'iyah Perempuan Pengasuh Pesantren Putri dan Mubalighah. Shallu ala Nabi Muhammad. Panjang sekali ini. Ada pula Ketua BNN, bukan Badan Narkotika Nasional, bukan, tapi Bu Nyai Nusantara. Kalau tadi Bu Nyai Hani Maftuhah, ini BNN Bu Nyai Nusantara, ini
Ning Lahah dari Tambak Beras, kalau tadi dari Kajen dan dari Magelang. Hadir pula di tengah-tengah kita Romo Kiai Hisham Safaat dari Blok Agung, Banyuwangi, yang kebetulan juga salah satu pengurus di MP3I. Dan mohon maaf, saya tidak bisa menyebut satu persatu, ada juga Sekretaris Dewan Pembina Kiai Badawi Bashir dan para kiai, ibu nyai seluruh Indonesia yang hadir pada pagi hari ini. Oh iya, di sini juga barusan dapat informasi dari PBNU, ada juga yang mewakili, Habib siapa begitu belum disampaikan ke saya. Alhamdulillah juga sudah hadir. Hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama-tama kami menyampaikan ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerawan panjenengan semuanya. Yang ini merupakan berkah dan insya Allah akan memberkahi kepada anak didik pesantren dan majelis ta'lim kita. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang berbahagia. MP3I, Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren se-Indonesia, didirikan di Tebuireng pada tahun 2014, tepatnya pada Hari Ibu, tanggal 22 Desember. Sesuatu yang memang direncanakan, karena dari rahim ibulah lahir anak bangsa, lahir generasi-generasi estafeta perjuangan para ulama. MP3I lahir di Tebuireng atas prakarsa dari Kiai Haji Salahuddin Wahid dan juga beliau Profesor Dr. Kiai Haji Mahfud MD, salah satu pendiri. Pak Dr. Andes As'ad Said Ali ini juga salah satu pendiri. Dan para ulama-ulama yang lain termasuk Profesor Dr. Kiai Haji Hadi Mutahar dari Meranggen, ini juga salah satu pendiri. Kemudian ada satu pesan menarik dari Kiai Haji Salahuddin Wahid pada saat itu, tidak diperbolehkannya kepengurusan ini membentuk wilayah-wilayah maupun cabang-cabang. Semuanya dalam rangka penguatan organisasi kepengasuhan pesantren. Kalau disebut dengan istilah pengasuh pesantren, bukan pengasuh pondok pesantren, itu artinya majelis taklim yang di situ ada santri yang merupakan jamaah majelis taklim, dan itu adalah santri, meminjam bahasanya Kiai Mustafa Bisri, masuk dalam MP3I ini. Tetapi kalau istilah pondok pesantren, maka ya hanya pondok pesantren fisik-fisik itu. Melarang kami-kami pengurus untuk membentuk wilayah dan cabang-cabang. Uniknya pada akhir 2019, tepatnya pada bulan Desember, beliau memanggil kami, pengurus dan pembina yang lain, dan memerintahkannya untuk membentuk wilayah-wilayah dan cabang-cabang karena dirasa cukup dalam 5 tahun kami-kami sebagai pengurus dan para pembina yang memang kami-kami ini dalam bahasa Gus Badawi adalah tukang ngamen, keliling Nusantara kemana-mana, ternyata gayung bersambut tentang MP3I ini sangat diharapkan keberadaannya di pondok-pondok pesantren sebagai media permusyawaratan pengasuh. Jadi bukan institusi pesantrennya tetapi pengasuh pesantrennya.
Desember 2019. Bulan Februari tanggal 2 tahun 2020 Pemrakarsa MP3I Kiai Haji Salahuddin Wahid berpulang ke rahmatullah. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wafat 2 bulan setelah memerintahkan kami untuk membentuk wilayah dan cabang. Ketika kami sedang bersiap-siap untuk melangkah. Fatrah kemudian dilanjutkan dengan pandemi selama 2 tahun lebih. Ketika kami akan jalan, ternyata PPKM kedua muncul kembali. Dan sekaranglah kami mulai melangkah membentuk wilayah-wilayah dan kabupaten-kabupaten yang pada pagi siang hari ini adalah pembentukan yang pertama atau pelantikan kepengurusan MP3I untuk DKI. Kenapa DKI? Karena DKI adalah etalase negara. Maka pantaslah kalau dilakukan pertama kali di DKI. Ibu bapak rahimakumullah, ada yang menyampaikan kepada saya, mencurigai kenapa berdiri tahun 2023 tidak sama sekali. Tetapi sejak 2014. Kenapa baru sekarang tidak sama sekali. Tetapi karena memang keadaan yang seperti itu. Kenapa para pejabat? Karena kebetulan beliau-beliau ini adalah yang mendirikan MP3I. Kenapa dengan Kapolri? Karena Kapolri sama dengan Kiai dalam konteks Kamtibmas, yang satu kultur, yang satu struktur. Demikian pula dengan pembicara-pembicara yang lain, selama 2-3 hari ini semuanya baik dari internal MP3I maupun dari eksternal semuanya terkait dengan Kamtibmas. Ada BNPT, ada BPIP, kemudian gongnya adalah pagi hari ini yaitu arahan dari Menko Polhukam. Ibu bapak yang dirahmati Allah, yang terakhir pesantren sebagai garda depan sekaligus juga benteng terakhir menjaga, meningkatkan dan terus-menerus mensosialisasikan gerakan moral, kecerdasan moral dan kecerdasan akal di kalangan anak bangsa, maka pesantren pantaslah dianggap sebagai salah satu benteng NKRI, garda depan dalam menetapkan atau menjunjung tinggi kewibawaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan sejarah telah mencatat itu mulai dari sebelum kemerdekaan, pada saat kemerdekaan, pasca kemerdekaan, kekinian dan insya Allah keakanan, pesantren tetap selalu berada di atas permukaan, menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjunjung tinggi kebinekaan, menjunjung tinggi nilai-nilai multikultural dan kebersamaan serta toleran. Saya rasa itu sebagai muqaddimah dari MP3I, ucapan selamat datang, dan sekali lagi para habaib dan para ulama, saya sampaikan selamat datang di Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren se-Indonesia, dan kami sangat berharap
para habaib, para ulama, selain bersama-sama untuk membangun dan membesarkan MB3I dalam kerangka membangun kecerdasan moral dan kecerdasan akal anak bangsa ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Kiai Haji Zaim Ma'sum atas sambutan yang diberikan. Untuk yang selanjutnya yakni arahan dari Menko Polhukam sekaligus Wakil Pembina MP3I kepada Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahu hudah. Wa ba'dah. Yang terhormat Ketua Majelis Pembina MP3I Habib Umar Muthohar. Kemudian ada juga ini Kiai Haji Profesor Abdul Hadi Muthohar dari Meranggen. Kemudian Kiai Zaim Ahmad Maksum tadi yang sudah sambutan Ketua Umum. Kiai Haji Badawi Basir, Sekretaris Majelis Pembina MP3I. Dr. Kiai Haji Sofiullah Muzamil, Sekjen MP3I. Kemudian ada Kiai Taji Yasin Maimun, Wakil Gubernur Jawa Tengah. Kemudian Kiai Syawalahuddin Humaidullah dari Kaliwungu. Kemudian Kiai Solahuddin Masruri Benda. Ada juga Kiai Haji Yusuf Hudori dari Tegalrejo, Kiai Haji Aso Samsudin Salafiyah Safaiyah Situbondo. Ada pengurus Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren yang lain-lain juga banyak hadir di sini. Para kiai dan ibu nyai, di sini ada Nyai Maftuhah dari Kajen, ada Nyai Nur dari Langitan, kemudian ada Nyai Farida, istri Pak Kiai Haji Salahuddin Wahid yang dulu tahun 2014 mendirikan majelis ini. Dan para hadirin sekalian, para habaib yang baru rawuh. Pertama, saya mengucapkan menyambut gembira dan selamat atas diselenggarakannya Halakoh Nasional Pengasuh Pesantren yang diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren se-Indonesia. Saudara sekalian, karena saya menteri di bidang politik, hukum, dan keamanan, maka saya ingin bicara soal politik, tapi tidak kampanye politik. Beda antara bicara politik dan kampanye politik. Karena ini momentum yang tepat bicara politik. Satu, baru saja kita, bahkan mungkin masih ada dalam suasana peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama, berkhidmah kepada bangsa dan negara, dan di situ ada keputusan politiknya yang harus kita pahami. Bagi saya pengasuh pesantren itu
afiliasinya 99% pasti ke NU lah. Oleh sebab itu pandangan NU tentang politik itu harus difahami dalam menjaga NKRI ini. Oleh sebab itu saya akan bicara politik. Itu alasan pertama. NU kemarin keputusannya politik itu. Apa keputusan pertama? Keputusannya ialah NU menolak bentuk negara khilafah karena itu tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Itu adalah satu bentuk ide negara transnasional, lintas negara. Di bagi NU itu ditolak. Kalau bagi Kiai Ma'ruf Amin istilahnya bukan ditolak, tertolak. Mari kita bahas nanti ini agar jangan katakan di pesantren itu tidak boleh berpolitik loh. Boleh. Di masjid itu tidak boleh berpolitik tuh. Boleh, tapi politik apa dulu? Kalau NU itu ya, kalau kita ngaji ke NU itu kan politik itu ada dua. Satu politik kebangsaan atau high politik, kalau Gus Dur menyebut politik inspiratif. Lalu ada politik praktis. Nah, kalau politik inspiratif itu adalah politik upaya mempengaruhi politik atau polisi kebijakan agar pemerintahan dan negara berjalan baik, itu politik inspiratif. Misalnya rakyat harus bersatu, negara harus dipimpin oleh orang yang adil, itu politik, itu bahasa-bahasa politik. Korupsi harus dilawan, itu politik. Keadilan harus ditegakkan, itu politik. Lingkungan hidup harus dipelihara demi kebaikan manusia, itu politik. Politik dalam arti urusan negara. Politik itu artinya satu, polisi kebijakan negara. Dua, politik itu artinya ya negara. Karena dulu kata negara itu berasal dari kata polis. Polis itu di Yunani dulu ada 157 negara kecil-kecil itu disebut polis. Yang berdaulat, punya pemerintah, punya rakyat, ya, kemudian punya daerah. Waktu itu kecil-kecil disebut polis, maka negara itu, kebijakan negara dari polis itu disebut politik. Nah, jadi politik itu ada politik tingkat tinggi, high politik, inspiratif kalau kata Gus Dur. Lalu ada politik praktis. Politik praktis itu adalah politik elektoral. Nah, di pesantren sebaiknya tidak ikut politik praktis. Apa politiknya? Politik praktis itu politik kalau kamu milih ini, kamu jangan pilih itu. Jangan pilih partai ini, jangan pilih partai itu, tuh politik praktis. Jangan pilih calon DPR yang itu, jangan pilih calon gubernur yang itu. Jangan pilih calon presiden yang ini, jangan pilih yang itu praktis. Sebaiknya jangan dibicarakan di masjid. Sebaiknya juga jangan di pesantren, karena orang-orang Islam sendiri pilihannya banyak kalau praktisnya. Tapi kalau idenya bahwa mau menegakkan keadilan, membangun hukum, memilih pemerintah yang amanah, nah itu politik boleh. Sebagai politik inspiratif. Nah saudara, keharusan ini saya tidak ingin memberi kuliah, tetapi saya ingin mencatat dan menyampaikan catatan saya, pemahaman saya sebagai pemerintah, pemahaman saya sebagai pemerintah terhadap pandangan pesantren, terhadap pandangan NU mengenai negara. Saudara, berpolitik itu artinya bernegara. Oleh sebab itu kalau bicara politik itu bicara urusan negara. Berpolitik itu artinya bernegara. Oleh sebab itu tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak terlibat dalam urusan politik karena dia ada di dalam negara. Misalnya Anda harus bayar pajak, nah itu negara.
polisi negara terhadap pajak. Nah, kita bayar. Kalau kita, oh itu mau pemilu, saya memilih itu. Ya karena ini mau ngurus negara. Oleh sebab itu, saya katakan, bernegara itu adalah sunnatullah. Tidak ada orang bisa, wah saya tidak mau bernegara, tidak bisa. Begitu lahir Anda ada di negara kok. Lahir di pondok pesantren Tebuireng, Jombang. Begitu lahir duit gitu, oh warga negara dia. Artinya sudah terikat pada hukum negara, terikat pada politik negara. Makanya karena ini sunnatullah, bahkan ada yang mengatakan juga fitrah. Ya. Di dalam Al-Quran istilah negara itu banyak sekali. Ada balad wahadal baladil amin. Di dalam surat Al-Fajr ada negara, sebuah negeri atau kota namanya Iram, alladzi lam yukhlaq mithluha fil bilad. Negara. Ada sebuah kota yang tidak pernah dibangun sebelumnya seperti kota Iram namanya, yang tidak ada di negara-negara lain. Negara. Ada Al-Mulk, ada As-Sultan, itu negara-negara semua. Artinya memang manusia itu hidup di dalam negara, cuma negara seperti apa di mana kita hidup itu yang harus kita bangun. Nah itulah tadi, lalu timbul politik kelas tinggi, inspiratif, lalu politik praktis. Nah, hadirin sekalian, itulah sebabnya itu NU itu berjuang mendirikan negara, membangun negara, dan menjaga negara ini. Nah, ini tidak bisa diragukan peran NU mendirikan negara Republik Indonesia ini. Makanya tadi ada lagu Yalal Waton. Yalal Waton itu kan cintaku, cinta apa namanya? Cinta tanah air itu sebagian dari imam. Hubbul waton minal iman. Itu NU harus punya negara. Dan itu juga berakar pada kaidah usul fikih. Ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Kalau engkau tidak bisa mendirikan sesuatu, tidak bisa melakukan sesuatu di dalam hidupmu seluruhnya, padahal kau ingin beribadah, ambil itu. Nah dalil yang lebih dulu dari itu, mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau engkau tidak bisa melaksanakan ibadahmu dengan baik, kalau tidak kamu punya negara, maka punya negara itu wajib hukumnya, sama wajibnya. Itu kaidah usul fikihnya, itu dulu yang dipakai oleh para kiai itu. Loh kita ini beribadah kalau tidak punya negara kayak gini terus, dihina terus, dikejar-kejar terus. Ayo kita dirikan negara agar bisa beribadah. Itu dulu dasarnya. Kalau perlu jihad, keluar fatwa jihad. Kalau kita dijajah. Itu sejalan misalnya dengan apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu, ini catatan saya sebagai pemerintah ketika memaknai, ya saya bukan kiai, tapi saya belajar bagaimana memaknai kehidupan bernegara Indonesia ini. Apa kata Imam Al-Ghazali? Ad-din was sultan atau ad-din wal mulk, tahu aman. Ad-dinu usun was sultanu harisun. Wa mala harisalahu fahadamuhu lazim. Bernegara, ad-din, melaksanakan ajaran agama dan punya negara itu dua saudara kembar, kata Imam Al-Ghazali. Ada yang menambahkan kalimat di tengahnya, la yatimmu ahaduhuma dunal akhar. Tidak bisa berjalan
salah satunya kalau tidak ada yang satunya lagi. Kamu bernegara, kok tidak berdasar nilai-nilai agama, itu rusak kamu bernegara. Tapi kamu beragama, kok tidak dikawal oleh kekuatan negara, itu akan gagal. Tidak berhasil, tidak bisa beragama dengan baik kalau Anda tidak punya negara. Itu Imam Al-Ghazali yang kemudian melahirkan. Nah, itu menjelaskan fakta sebelumnya bahwa negara harus ada sebagai syarat untuk kita beribadah kepada Allah. Inilah yang menjadi dasar pemikiran juga Indonesia. Nah, saudara, Indonesia itu menilai negara yang bentuknya inklusif. Inklusif kosmopolit. Setiap warga negara kedudukannya sama itu kosmopolit namanya. Kosmopolit apa? Kesewargaan. Anda hidup bernegara, jangan sekali-kali diskriminasi terhadap orang lain. Maka nanti saya akan singgung sedikit, politik identitas itu apa? Ini Pak Amin Rais mendirikan Partai Umat, lalu beliau baru berbicara, baru berpidato. Partai Umat akan memperjuangkan politik identitas dan menggunakan masjid-masjid sebagai tempat perjuangan. Oke, itu apa artinya? Tapi fahami dulu nih, konstruksi berpikir menurut fikih as-siyasah, fikih politik, fikih tata negara. Mendirikan negara itu niscaya, karena tanpa negara kita tidak bisa apa-apa, kira-kira begitu. Dan buktinya begitu, saudara. Begitu orang Islam punya negara, dulu ratusan tahun orang Islam itu tidak boleh ngurus negara, terbelakang, udik, miskin-miskin. Nah begitu kita punya negara atas perjuangan para ulama, wah sekarang ulama-ulama hebat. Pergi ke Jakarta ulama sekarang naik pesawat, tidur di hotel. Dulu enggak bisa. Dulu yang bisa itu naik kereta jauh. Yang tokoh-tokohnya sekali mungkin punya mobil yang jelek banget. Nah sekarang udah bisa. Orang-orang Islam sekarang itu udah bisa jadi menteri coba. Orang-orang pesantren jadi presiden. Karena kita punya negara. Punya partai, ketua DPR, wakil ketua DPR, gubernur, wakil gubernur. Gus Taji Yassin, bisa. Kalau dulu enggak bisa, kalau kita tidak punya negara. Itulah dikatakan bahwa ad-din wa sultan tau aman. Kekuasaan politik dan memelihara kenyamanan beribadah tuh dua saudara kembar. Perlu negara itu. Cuma sekali lagi, ketika Nabi mendirikan negara Madinah, itu Nabi tidak meninggalkan sebuah sistem tertentu. Al-Quran juga tidak mengajarkan sistem tertentu negara itu apa, tidak ada di Al-Quran. Bahwa negara harus ada, boleh. Bahkan keharusan. Maka sebutannya ketatapemerintah itu ya bisa khilafah. Tapi tidak harus khilafah juga, bisa imamah. Bisa imaroh, imirat, bisa mamlakah, bisa al-jumhuriyah, bisa macam-macam kalau bentuknya. Karena Nabi mencontohkan mendirikan negara itu yang penting adilnya itu. Bentuknya boleh dipimpin siapa sih? Presiden boleh, dipimpin raja boleh, dipimpin sultan boleh, dipimpin imam boleh. Ada DPR boleh, tidak ada DPR boleh. Yang penting adil. Apa adil itu? Adil itu ukurannya adalah al-maqasid asy-syar'i. Negara tidak harus disebut negara Islam, negara tidak Islam, tapi negara yang bertujuan apa? Membangun baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apa itu al-maqasidus syar'i? Itu 5 saja ukurannya. Negara itu sudah dianggap Islam dan bisa dihuni oleh orang Islam dan dipertahankan, dipelihara, dijaga
kalau ada 5 hal yang dijaga di dalam negara itu, al-maqasid al-syar'i itu 5. 1, hifdzuddin, memelihara dan menjamin kebebasan beragama. Ada enggak di Indonesia? Itu sila pertama. Siapapun agama apapun kamu dilindungi. Sila kedua, hifdzun nafas, menjaga keselamatan jiwa. Ada enggak di Indonesia? Jangan macam-macam, kalau membunuh sembarang orang, hukum kamu dihukum mati. Ada hukumnya. Kok misalnya karena ajudan lalu ditembak seenaknya? Hukum. Karena negara itu harus menjaga keselamatan jiwa. Jangan juga suka nyiksa orang sembarangan. Di sini ada hukum. Di Indonesia ada enggak hukum begitu? Ada. Hifdzul mal. Jangan ambil kekayaan orang lain secara sewenang-wenang. Jaga hak orang lain atas hartanya. Maka di sini ada hukum tanah, ada sertifikat, ada hukum dagang. Tidak boleh mencuri. Mencuri, ambil. Ke penjara, hukum. Lalu hifdzul akal, menjaga rasionalitas, kemurnian akal, kesucian akal. Maka ada hukum larangan narkoba. Bagi yang sudah bisa minum keras, karena itu dibolehkan oleh agamanya, tidak boleh jual sembarangan, jual di sana. Jangan sembarang jual minuman keras di situ. Hifdzul akal. Anda melanggar aturan ini hukum. Karena kita akan menjaga rasionalitas. Kewarasan berpikir manusia, itu cara berpikir di dalam negara. Lalu hifdzun nasab, keturunan. Jangan sembarang berzina, nanti keturunanmu tidak jelas. Di sini dilarang orang kawin sesama jenis. Dilarang orang berzina, hidup tanpa nikah, tidak boleh. Dilarang oleh hukum. Karena itu tugas syariah. Nah itulah sebabnya para ulama dulu kita itu kalau begitu, Indonesia ini merupakan negara yang secara syar'i sudah memenuhi syarat. Karena al-maqasidus syar'inya dijalankan, ada di dalam tata hukum, kemudian pembentukannya berdasar kesepakatan antar bangsa Indonesia. Itulah yang kemudian disebut Darul Mitsaq. Negara berdasar kesepakatan. Kesepakatan itu menurut agama tidak boleh dilanggar. Tidak boleh dilanggar itu kesepakatan. Siapa melanggar kesepakatan dilanggar negara itu namanya bugot. Itu sebabnya teroris itu atas nama apapun sikat. Terorisme. Karena itu mengganggu manusia. Mengganggu kemanusiaan, mengganggu kehidupan negara. Maka terorisme harus dilawan. Dan untuk menangkal agar terorisme itu tidak sampai terjadi, kita bendung faham radikalisme. Karena teror itu sumbernya dari radikalisme. Jadi radikalisme itu satu pikiran yang selalu menyalahkan sistem yang ada itu radikal. Itu salah ini Indonesia. Rombakna. Bentuknya kemudian 3. 1, intoleran, namanya takfiri. Selalu orang lain dikafir-kafirkan. Kalau bilang orang kafir enggak apa-apa kalau memang kafir. Tapi mengkafir-kafirkan orang itu loh, sesama Islam dibilang kafir hanya karena beda pendapat. Itu namanya takfiri. Lalu yang kedua, tafkiri, melalui mengaruh pemikiran. Jadi masuk ke pesantren, disuntik dengan gagasan-gagasan radikal. Kamu jangan ikut kiaimu tuh udah Islam lagi tuh, sudah ikut pemerintahan Orde Baru misalnya, yang sudah habis saja, Orde Baru gitu. Dibilang-bilang kafir gitu. Nah, yang lebih jahat lagi kemudian radikalisme ini melahirkan terorisme. Di mana yang orang yang beda dengan dia harus dibunuh, itu teror. Korbannya manusia yang banyak tanpa dipertanyakan apa salahnya. Nah, saudara, itulah pemerintah kita sekarang ini mengambil cara hidup bernegara. Artinya apa, saudara? Indonesia mengambil pandangan hidup bernegara itu berdasar paham Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan dirusak ini.
Kehidupan ini jangan dirusak. Karena Nabi sendiri dulu ketika membuat piagam Madinah itu mendirikan negara, apa yang dikatakan? Hada kitab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, inilah ketetapan, inilah proklamasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bainal mu'minin wal muslimin wa Yasrib wa Quraisy. Ya. Wa man tabi'ahum falahiqa bihim wa jahada ma'hum. Ini piagam Madinah. Ini proklamasi Muhammad ketika mendirikan negara Madinah. Ingat bahwa orang mukmin, orang Islam, orang Quraisy, orang Yasrib. Quraisy itu yang datang. Suku Quraisy yang ikut Nabi Muhammad ke Madinah, orang Yasrib, orang Madinah, namanya Yasrib. Wa man tabi'ahum, dan para pengikutnya yang beda-beda agama dan puak-puaknya itu berbeda. Falahiqu bihim, bersatu. Samakan dengan proklamasi kemerdekaan kita. Kami bangsa Indonesia yang terdiri dari 1360 suku, 760 bahasa. Falahiqu bihim, bersatu menyatakan Indonesia merdeka sebagai proklamasi. Wajah hadamahum, jihad untuk mempertahankan negara ini. Sama. Itu piagam Madinah, teksnya begitu, isinya 47 pasal. Apa? 47 pasal itu. Yang 24 pasal dari piagam Madinah itu adalah tentang hak asasi manusia dan kesamaan kedudukan di antara manusia. Oleh sebab itu dalam ajaran Islam menegakkan keadilan itu menegakkan keadilan di antara manusia, bukan di antara suku, bukan di antara sesama agama. Maka dikatakan di situ wa idza hakamtum bainan nasi antahkumu bil adl. Kamu bertahkim, berhukum di antara manusia, bukan di antara orang Islam, bukan di antara orang penghuni pesantren. Di antara manusia siapapun dia, perlakukan dia dengan adil. Nah ini faham kosmopolitanisme yang dibangun oleh Nabi Muhammad. Faham kesewargaan. Dirikan negara, negaranya apa? Terserah. Maka Indonesia atas nama terserah itu, ya, Indonesia mendirikan negara Republik Indonesia, Maroko mendirikan Republik Maroko, Pakistan mendirikan negara Islam Pakistan, Malaysia mendirikan negara Kerajaan Islam Malaysia. Tidak apa-apa, sama-sama benar. Tidak ada yang salah. Nah, kalau Indonesia menolak khilafah, karena khilafah itu pernah dideklarasikan di sini pada tanggal 7 Agustus 2012 oleh Hizbut Tahrir Indonesia dalam musyawarah internasional khilafah HT Hizbut Tahrir sedunia di Jakarta. Apa deklarasinya? Bahwa Hizbut Tahrir akan membangun khilafah yang meliputi seluruh umat Islam di dunia, sehingga di kawasan Asia, Australia ini nanti negaranya hanya ada satu negara Islam namanya khilafah, mulai dari Thailand, Malaysia, Indonesia, Australia, Brunei dan sebagainya. Itu namanya negara transnasional. Mau memaksakan satu bentuk. Apa mau Australia apa? Apa mau Malaysia? Apa mau kita? Tidak mau juga. Kita punya negara sendiri yang namanya geopolitik Indonesia itu sendiri khas. Itu sebabnya di negara-negara Islam semuanya yang mendirikan negaranya sendiri-sendiri, tetapi tujuannya sama tadi, maqasidus syar'i yang 5 itu. Nah, hadirin sekalian, oleh sebab itu maka saya katakan bahwa mari kita jaga negara Indonesia ini, dan penguatan faham kita tentang itu sudah dideklarasikan oleh Kiai Haji Mustafa Bisri pada acara puncak Nahdlatul Ulama abad menyongsong abad kedua atau satu abad Nahdlatul Ulama di Sidoarjo. Dikatakan bahwa bagi Nahdlatul Ulama khilafah itu tertolak, tidak masuk akal, justru mengajak kepada kemunduran dalam hidup berkosmopolitanisme di dalam kehidupan bernegara. Terus negara itu adalah milik kita, kewajiban kita, tugas kita untuk menjaganya. Nah, sekarang yang kedua, pemilu. Saudara,
pada tahun 2024 agenda konstitusional kita yang insya Allah tidak akan berubah dan saya akan mengawalnya. 2024 itu ada pemilu. Tidak ada penundaan pemilu, tidak ada perpanjangan jabatan. Tidak ada. Itu usul-usul di luar, tapi tidak ada di sini. Bagi pemerintah tidak. Pemilu harus ada. Tugas kita semua nih, minta tolong kepada para pesantren, pengasuh pesantren, tolong dijaga agar pemilu itu berjalan baik sehingga negara ini aman dan tetap menjadi Indonesia yang sedang menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bahwa ada kekurangan-kekurangan, ya itu mari kita perbaiki. Mumpung ada pemilu. Oleh sebab itu saya katakan, apakah boleh umat Islam itu berpolitik? Tadi saya katakan politik itu adalah fitrah. Tidak bisa orang tidak berpolitik. Oh saya tidak milih itu, tidak milih itu berpolitik, namanya politik diam. Kan, itu. Bisa politik diam ada. Loh kalau dia mau berpolitik, iya karena tetap terikat Anda terhadap pemenang. Misalnya nih Pak As'ad, Kiai As'ad Ali, senior saya yang sejak awal juga ikut mengawaki MP3I ini. Misalnya Pak As'ad Ali bilang, saya tidak mau ikut milih ini, saya tidak milih presiden ini, enggak. Saya tidak mau ikut presiden itu, enggak milih dia, saya tidak berpolitik. Itu justru berpolitik, yaitu politik tidak milih. Padahal milih atau tidak milih dia terikat terhadap keputusan politik. Misalnya, saya tidak ikut milih Pak Harto misalnya. Tiba-tiba Pak Harto terpilih, dia terikat loh pada putusan Pak Harto. Yang tidak ikut-ikutan itu terikat kepada keputusan politik. BBM naik, ikut. Lalu jangan bilang, saya tidak mau BBM naik karena saya tidak ikut milih Pak Jokowi. Tidak bisa, tetap ikut. Saya tidak mau pajak naik karena saya dulu tidak ikut milih Pak SBY. Tidak bisa, harus ikut. Namanya politik itu melekat pada kehidupan manusia. Oleh sebab itu, ya, apalagi memang manusia itu makhluk politik. Sebab itu tolong, masyarakat ini diarahkan untuk melakukan pilihan-pilihan secara rasional dengan baik. Tugas bapak-bapak dan ibu nyai ya, yang mengasuh pesantren ini, yang membuat kesadaran dalam politik inspiratifnya. Apa politik inspiratif? Boleh itu di masjid, boleh. Siapa bilang enggak boleh di masjid? Boleh. Tapi jangan politik praktis di masjid tuh. Politik inspiratif, bapak-bapak, ibu-ibu, santriku, kamu pilih ya pemimpin yang adil. Kamu pilih ya pemimpin yang bisa menjaga keamanan dan membangun kemakmuran. Itu boleh, itu politik. Tapi jangan bilang, kamu jangan pilih Pak As'ad ya. Nggak boleh bilang begitu di masjid. Kamu harus pilih Gus Badawi ya. Nggak boleh. Itu politik praktis. Nah katakan itu nanti di ruang kampanye, di lapangan, di mana gitu. Di forum-forum kampanye. Kalau sudah menunjuk nama orang. Itu maksudnya bahwa tempat ibadah itu jangan digunakan tempat berpolitik. Artinya jangan dijadikan tempat politik praktis. Tapi boleh politik inspiratif yang berakhlak. Nah itulah cara kita menjaga Indonesia sebagai berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa yang telah diberikan kepada kita bangsa Indonesia. Hadirin sekalian, karena saya harus pergi ke Makassar, sudah cukup pengantar dari saya mengucapkan selamat halak nasional pengasuh pesantren se-Indonesia, wabillahi taufik wal hidayah, atau wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, mohon maaf, ada penyerahan plakat terlebih dahulu kepada Ki Haji Zaim Ma'sum. Mohon untuk memberikan plakat. Ini ya. Apa?
langkah. Gimana Mbak? Di bawah ya? Kepada Kiai Haji Dr. As'ad Ali, kepada Kiai Haji Taji Yasin dan Kiai Haji Badawi Bashir dimohon untuk mengikuti foto bersama. Mari hadirin sekalian, sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah. Oh, mohon maaf kepada seluruh pengurus MP3I dimohon untuk mengikuti foto bersama. Kami persilahkan untuk ke depan panggung. Telah diberikan. Baik, menginjak acara yang terakhir, yakni doa penutup yang akan dipimpin oleh Habib Zainal Abidin bin Segaf, kepadanya kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid ويا مقوي كل ضعيف ويا مغني كل فقير ويا مأمن كل محيف يسر علينا كل عسير فتيسير عسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير اللهم إنا نخاف منك ونخاف من يخاف منك ونخاف من لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واحرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا رجاؤنا وثقتنا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد البشير النذير وسراج المنير وعلى آله وصحبه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين واعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم ارحم والدينا اللهم ارحم والدينا ربنا تقبل منا كل مقاصدنا وحاجاتنا ونياتنا وأعمالنا يسر لنا كل أمور اقض لنا كل ديون يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل يسر لنا فرجا يسر لنا فرجا يا إلهي يا رب العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Habib Zainal Abidin bin Segaf. Semoga dengan pembacaan doa tadi Halaqah Nasional Pengasuh Pesantren dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Amin amin ya robbal alamin. Baik, dengan doa penutup tadi maka berakhir pula lah pembukaan acara kita pada pagi hari ini. Saya selaku Master of Ceremony mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Kiai Profesor bisa kita foto bersama dengan para Pak Yai dan Bu Nyai. Jadi fotografi